Mohon diulangi pelan-pelan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekayaan. Ya, mungkin bisa dicatat yang belum hafal. Ada yang sudah hafal? Banyak ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal, Pak? Sudah nggih? Ada yang belum hafal? Yang belum hafal tanya ke yang sudah hafal. Ya Allah, aku minta kepadamu, kalau misalnya sulit untuk mengucapkan teks Arabnya, bisa dilatih dengan pertama baca teks Indonesianya, tapi di luar sholat ya. Ya Allah, aku minta kepadamu, yang pertama al-huda, hidayah. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, penjagaan kehormatan diri, kehormatan yang terjaga. Dan yang ketiga al-ghina, kecukupan, sehingga tidak butuh kepada orang lain. 4 yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dihafalkan. Pertanyaan berikutnya. Kedua orang tua saya memiliki rizki yang alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kehidupan saya di Purwokerto. Tetapi untuk dibagikan ke masjid belum bisa, dan saya pingin banget kedua orang tua saya menyisihkan uangnya untuk yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya nafkah yang diberikan oleh manusia itu bertingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa, dan begitu seterusnya. Sebagaimana aktivitas ibadah kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nafkah yang wajib harus didahulukan sebelum yang sunnah. Karena melaksanakan yang wajib lebih dicintai oleh Allah dan pahalanya lebih besar menunaikan tugas daripada mengamalkan yang sunnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun fi riqabin wa dinarun anfaqtahu ila ahli a'dhamu indallahi ajrun ma anfaqtahu li ahlihi. 1 dinar yang diberikan oleh seseorang untuk fisabilillah, infak di jalan Allah. Ada 1 dinar yang diberikan seseorang untuk Islam, untuk fakir miskin, untuk membebaskan budak, dan dinar yang diberikan kepada keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha indallahi ajran, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma anfaqtahu li ahlik, apa yang engkau berikan sebagai kewajiban nafkah untuk keluarga. Kalau pertanyaannya kondisi orang tuanya seperti ini, maka insya Allah keputusan orang tuanya tidak salah. Dia mendahulukan nafkah kebutuhan keluarga dan anaknya untuk pendidikan anaknya, untuk kesejahteraan keluarganya daripada nafkah yang lain. Tapi jika ada kelebihan, akan lebih baik jika sebagainya disisihkan. Apa yang bisa dilakukan oleh anak? Sebisa mungkin Anda ngirit ya. Kalau Anda bisa ngirit, kemudian bisa nabung, terus yang Anda tabung bisa untuk kegiatan sosial keagamaan, maka di sana Anda dapat pahala dan orang tua pun dapat pahala. Sehingga sekalipun orang tua tidak memberikan langsung ke masjid, tidak memberikan langsung ke yayasan Islam, Anda bisa berinisiatif sendiri dengan itu. Apa yang diberikan orang tua Anda bisa sisihkan dan berikan untuk kegiatan sosial keagamaan. Insya Allah orang tua juga turut mendapatkan pahalanya. Karena amal yang dilakukan oleh anak, orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba lirrajuli min kasbihi wal waladu min kasbihi.
penghasilan seseorang yang terbaik adalah dari usahanya, bukan dari pemberian, bukan dari warisan. Dan anak itu bagian dari usaha orang tua. Karena itu amal yang dikerjakan oleh anak, orang tua turut mendapatkan pahalanya. Ayah kami rahimahullah telah meninggal belum lama dan mendapatkan santunan plus pensiunan dari perusahaan tempat kerjanya. Ibu kami berniat untuk membeli rumah dengan uang tersebut lalu dikontrakkan. Namun ibu tetap meminta kepada anak-anaknya dan saya berniat serta menginginkan uang tersebut bisa untuk umroh. Apakah salah tidak? Jawabannya, kalau ini umroh wajib, umroh dan haji wajib, maka dia harus didahulukan ketika kebutuhan manusia sudah tercukupi. Umroh dan haji wajib itu umroh pertama dan haji pertama. Disebut juga dengan haji Islam atau umroh Islam. Yang wajib itu tidak hanya haji, umroh juga wajib. Pendapat jamaahir ulama. Karena itu kalau kemudian uang pensiunan dan santunan ini di luar kebutuhan yang dimiliki oleh ibu, tidak salah jika sang anak menyarankan untuk menggunakan uang itu sebagai umroh atau haji wajib. Tapi kalau umroh dan haji ini bukan haji wajib, bukan haji yang pertama, ini kembali kepada kerelaan pemiliknya. Siapa yang memiliki, dia yang lebih berhak untuk mengatur harta itu. Kalau orang tua yang memiliki harta itu, maka dia lebih berhak daripada anaknya. Anak bisa ngatur kalau harta itu sudah diberikan oleh orang tua kepadanya atau sudah jatuh waris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau berhubungan dengan bank haram karena riba, bagaimana jalan keluarnya bagi seorang muslim yang membutuhkan modal tanpa berhubungan dengan bank? Karena muslim yang kaya juga tidak memberikan utang kepada muslim yang lemah. Masya Allah ya. Ini curhat bagi yang butuh modal, Pak. Tolong para juragan. Sudah jadi juragan dunia belum? Insya Allah. Ini ada curhat dari yang ingin mengembangkan usaha. Baik. Yang namanya utang piutang itu kan sesuai dengan kesepakatan, Pak ya. Kita tidak bisa memaksa, oh kamu kaya harus ngasih utangan ke saya, nanti dulu kan gitu. Siapa Anda? Karena hubungan kita dengan manusia terikat dengan masalah kepercayaan. Kalau kita nggak percaya sama orang, kita sah-sah saja tidak memberikan utangan kepadanya. Yang perlu untuk Anda pertimbangkan, sebenarnya yang dipikirkan pertama kalau Anda ingin jadi pengusaha, yang dipikirkan pertama apa? Hah? Yang dipikirkan pertama kalau ingin jadi pengusaha itu apa? Kalau Anda jadi pengusaha, mikir pertama kok modal, ini salah pertama dalam melangkah. Langkah pertama sudah salah ini. Anda bisa lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah ke Madinah, itu kan meninggalkan hartanya. Sudah jadi miskin, yang dulu kaya saudagar di Mekah, pindah ke Madinah nggak punya apa-apa. Dan beliau keahlian dagangnya hilang nggak? Hilang nggak? Tidak hilang. Oleh Nabi SAW dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Sama-sama kaya. Dan Sa'ad bin Rabi'ah nawarkan modal kepada Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman, bahkan yang ditawarkan tidak hanya modal, Pak, sampai istri ditawarkan. Ini bagaimana cara orang Madinah dalam memuliakan tamu, Pak ya. Jadi begitu tamu datang langsung ditawari istri. Ini tamu dari Jogja, Pak. Tidak perlu dilanjutkan. Abdurrahman bin Auf ditawari, saya punya kekayaan sekian, tak paruh jadi dua, silahkan kamu ambil separuhnya. Saya punya dua istri, silahkan kamu ambil salah satu yang lebih kamu cintai. Tapi apa jawab beliau? Enggak. Dullani ala suq. Tunjukkan di mana pasar. Pasar yang paling nyaman itu mana?
Jadi yang dipikirkan kalau Anda mau jadi pengusaha, jangan mikir modal dulu. Ini langkah pertama yang keliru. Mungkin Anda bisa tanya ke mereka yang sudah praktisi dalam masalah bisnis ya. Mikir modal itu langkah pertama yang keliru ya. Mikir pertama itu bukan masalah mikir modal. Apa skill bisnis Anda? Apa keahlian bisnis Anda? Dan itu yang diandalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga yang ditunjuk yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf bukan modal. Tunjukkan mana tempat yang bisa saya gunakan untuk dagang, mana pasar. Berangkat beliau ke pasar. Hanya bekerja 1 siang, beliau dapat apa? 1 butir emas. 1 butir emas. Beliau dapat dari kerja siang. Dari keahlian apa? Abdurrahman bin Auf itu punya keahlian samsaroh. Punya keahlian jadi maklar kalau bahasa kita ya. Menghubungkan antara penjual dan pembeli. Beliau bisa jaring kebutuhan masyarakat di pasar dan beliau bisa melihat potensi penjual masing-masing di pasar. Kelebihan barang masing-masing. Itu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Tinggal dihubung-hubungkan saja. Ini hubung, dapat duit beliau. Bukan jadi kuli ya. Tunjukkan mana pasar tak jadi kuli ya, bukan itu ya. Ini mentalnya pengusaha, bukan mental kuli. Jadi datang ke pasar bukan untuk jadi kuli, tapi itu mengandalkan keahlian samsaroh, menghubungkan penjual dan pembeli. Jadi mempertemukan itu, dia dapat fee, dapat upah. Di situ Abdurrahman pulang sudah dapat 1 butir emas. Karena itu kalau kemudian Anda mau jadi pebisnis belum punya modal, kok yang dibayangkan bank dan bank, wah dah. Ini enggak cocok jadi pebisnis, Pak. Mundur saja, jadi karyawan saja ya. Karena seorang pebisnis itu yang dipikirkan bukan modal pertama, tapi keahliannya. Apa keahlian saya? Itu yang ditawarkan, bukan modal. Anda kalau kemudian sudah dipercaya sama orang, dan bisnis itu intinya adalah menjual kepercayaan, sudah insya Allah nanti investor datang sendiri. Ini ceritanya bukan kata saya Pak ya, saya cuma niru saja ya. Saya bukan ahli di situ. Ada teman kerja kontrak 5 tahun dengan gaji tertentu, dengan konsekuensi karena dia dikontrak, jika belum habis masa kontrak keluar kerja maka dikenakan denda 500.000 per bulan. Bagaimana hukum kontrak kerja semacam ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan dan persyaratan yang mereka buat. Harus memenuhi setiap persyaratan dan perjanjian yang mereka buat. Kemudian kata Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, idza lazama ar-rajulu ala nafsihi fahuwa lazim. Kalau orang sudah mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa, maka itu menjadi kewajiban baginya. Anda ketika bekerja kemudian di situ disodori aturan di perusahaan ini A, B, C, D, silakan dipelajari, mau masuk, kalau enggak mau silakan keluar. Kan begitu Pak ya? Ada paksaan enggak? Ada paksaan enggak? Enggak ada. Silakan dipelajari, kalau bersedia silakan gabung, kalau enggak bersedia ya enggak usah gabung. Sudah? Kemudian Anda pelajari. Bisa jadi ada klausul perjanjian, ada salah satu poin perjanjian yang sebenarnya kita enggak suka. Wah, ini bikin saya terikat. Ini jasa harus ditahan, nanti kalau mengundurkan diri didenda dan seterusnya. Tapi masalahnya Anda juga punya imbal balik dari situ. Anda punya keuntungan. Kalau saya gabung di sini saya dapat pekerjaan. Tidak jadi orang pengangguran. Sudah mempertimbangkan baik buruknya, akhirnya kita bersedia, tanda tangan. Berarti dia telah mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan muslim itu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang dia buat. Karena itu perjanjian semacam ini tidak menyalahi syariat.
Diperbolehkan karena Islam tidak pernah melarang orang mengikat perjanjian semacam ini. Kecuali kalau Anda punya dalil ini dilarang, silakan sampaikan, berarti perjanjian itu tidak berlaku. Karena inti syarat, inti perjanjian itu diperbolehkan selama dia tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin. Semua perjanjian yang melanggar Al-Quran dan Sunnah statusnya batil, gak berlaku meskipun jumlahnya 100 syarat. Dan perjanjian seperti ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, artinya hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ada pertanyaan berikutnya tentang masalah sujud. Ketika sujud kita bisa menambah beberapa doa, tapi tidak boleh dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kecuali apabila di depan doa tersebut ditambahkan Allahumma. Misalnya Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah betul seperti itu? Jawabannya tidak harus ditambahkan Allahumma. Orang boleh baca doa dari Al-Quran ketika sujud. Yang tidak boleh apa Pak? Baca Quran ketika sujud. Nabi SAW melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Fa'amar ruku' fa'adzimu fihi rabbah. Ketika ruku' agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujud fa'aktsiru fihi du'a faqamin ayustajabu lahu. Kalau ketika sujud perbanyak berdoa karena peluang besar dikabulkan. Terus bagaimana kalau doanya dari Al-Qur'an? Kalau doanya dari Al-Qur'an, jawabannya dia membaca ini dalam rangka membaca Quran atau dalam rangka berdoa? Dalam rangka berdoa. Sehingga diperbolehkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kecuali kalau Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya baca Quran, ini enggak boleh. Tapi kalau Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya untuk berdoa, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mengapa yang sering terjadi kekayaan tidak dianggap sebagai suatu ujian bagi manusia, tapi ujian itu berupa kemiskinan dan kekurangan harta? Mohon dijelaskan. Ya, ini kembali kepada karakter kita Pak ya. Kenapa karakter kita itu berbicara kayak gitu? Karena kita selalu memikirkan, kita selalu berpikir yang namanya ujian itu nek ra enak. Kalau susah itu baru disebut ujian. Kalau enak tidak disebut ujian. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita prinsip yang salah ini diluruskan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu jadi fitnah, jadi ujian. Itu yang Allah ajarkan. Biar kita tidak sama dengan apa yang difahami oleh manusia. Terus bagaimana solusinya? Ya ikut pengajian biar tidak punya pikiran kayak gitu ya. Karena salah satu di antara fungsi pengajian itu meluruskan pemahaman yang menyebar di tengah masyarakat yang mungkin itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar tidur setelah sholat subuh termasuk penghalang rizki? Hadis tentang ini tidak ada. Tapi ada hadis Nabi SAW, beliau mendoakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Semakin pagi makin berkah. Karena itulah dulu para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan waktu pagi untuk tindakan paling penting dalam hidup manusia. Yaitu apa? Memperbanyak zikir, belajar agama dan seterusnya. Karena mereka lebih berharap ini lebih berkah dibandingkan keberkahan masalah urusan dunia. Sehingga tradisi Nabi SAW setiap selesai salat subuh beliau berzikir, atau kadang beliau ceramah, atau kadang beliau tanya siapa yang punya mimpi, lalu beliau takwilkan. Dan itu dalil ada ceramah subuh ya.
Beliau takwilkan, kemudian beliau cerita tentang mimpi beliau kepada para sahabat. Yang itu menjadi kegiatan rutinitas beliau di waktu pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Karena kegiatan agama lebih diinginkan keberkahannya dibandingkan masalah kegiatan dunia. Atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan bahwa orang yang tidur pagi ini penghalang rizki, ini keterangan dari Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu marah ketika melihat ada anaknya yang tidur setelah subuh. Lalu beliau mengatakan, rizki lagi dibagi dan diturunkan oleh Allah, malah kamu tinggal tidur. Untuk memotivasi anaknya biar enggak tidur. Orang itu kalau dimotivasi pahala biasanya kurang semangat. Tapi kalau dimotivasi pakai duit, semangat ya. Ini duit lagi dibagi kok malah tidur. Nah itu maksud Ibnu Abbas. Karena itulah sebenarnya pernyataan penghalang rizki tidur di waktu pagi bukan maksudnya begitu tidur nanti nggak dapat rizki. Tapi maksudnya adalah dia terhalangi untuk mendapatkan kesempatan berkah di waktu pagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak sarankan menuliskan bismillah di kertas pertanyaan, nanti ngerepoti panitia Pak. Ini kan harus dirawat ya. Kalau ini dibuang di sampah tidak selayaknya. Saya pernah mendengar sifat iri itu ada yang diperbolehkan. Salah satunya adalah iri kepada orang yang berilmu atau orang yang banyak amalnya. Lantas bagaimana cara membedakan sifat iri yang baik dan iri yang tidak baik? Tadi sudah kita sebutkan. Yang dimaksud iri dan hasad itu apa? Tamanni zawalun ni'mah anil ghair. Kita berangan-angan nikmat di tangan orang lain itu hilang. Ini hasad, ini iri. Baik untuk orang yang berilmu maupun orang yang banyak amalnya. Anda ikut pengajian, kemudian iri sama ustadz, dilirik, kemudian dibayangkan, andaikan ilmu ustadz ini hilang, ustadz ini jadi bodoh. Haram Pak, kasihan ustadznya Pak. Nanti pondoknya tutup. Ini haram meskipun iri kepada orang yang berilmu. Nah yang kedua, ini bukan iri, bukan hasad. Tapi namanya apa tadi? Namanya apa tadi Pak? Ghibtah. Ghibtah. Yang kedua ini boleh. Hukum asalnya boleh. Dan bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung apa? Niat. Menginginkan, berangan-angan, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Anda ikut pengajian, kemudian Anda berangan-angan, andaikan saya punya ilmu seperti beliau. Boleh atau tidak? Boleh. Saya bisa ngisi pengajian di mana-mana, saya bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Silahkan, ini boleh. Ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, bahkan para nabi juga melakukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan besok ada orang yang dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisahum bi anbiya wala syuhada. Padahal dia bukan nabi, juga bukan orang yang mati syahid. Namun yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi orang ini diirikan. Para nabi dan para syuhada itu iri kepadanya. Limakanihim anillah. Karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadisnya yang benar riwayat Ahmad, bukan riwayat Bukhari. Berarti para nabi dan para syuhada juga melakukan iri. Maksud irinya apa? Mereka ingin mendapatkan kedudukan yang sama seperti orang itu. Sehingga amal menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Angan-angan menginginkan apa yang dimiliki orang lain, ini tidak terlarang. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Maksudnya tidak ada ghibtah yang terpuji kecuali untuk dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan dia mendakwahkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta
dan dia gunakan untuk ketakwaan. Terus kita ingin seperti mereka, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. 5 menit lagi ya. Cara menyikapi fitnah dunia. Semua umat menjadi sumber fitnah. Jadi orang baik menjadi sumber fitnah, bagi orang yang tidak baik juga jadi sumber fitnah. Wallahu a'lam. Ini maksud pertanyaannya bagaimana? Mungkin maksudnya adalah kenapa kok sesama kita bisa jadi sumber fitnah? Salah satu di antara doa Nabi Ibrahim, dan ini menarik untuk kita renungkan. Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah, Allahumma la taj'alni fitnatan 'alal kafirin. Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Wala taj'alni fitnatan. Salah satu doa Ibrahim, beliau berlindung kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan aku sebagai fitnah bagi orang kafir. Apa maksud beliau? Beliau tidak ingin menjadi ujian bagi orang kafir. Jadi kadang ada orang baik jadi sumber fitnah bagi orang jahat. Kalau orang jahat sumber fitnah bagi orang baik, lumrah enggak? Wajar ya? Dia jahat ganggu orang baik, nah, itu wajar. Seperti itu karakter orang yang enggak baik, ganggu orang yang baik. Tapi kalau orang baik jadi sumber fitnah bagi orang yang jahat, itu penjelasannya bagaimana? Sebagaimana Ibrahim meminta kepada Allah, jangan kau jadikan aku ya Allah sebagai sumber fitnah bagi orang kafir. Maknanya Ibrahim meminta kepada Allah agar beliau tidak menjadi penghalang orang kafir untuk dapat hidayah. Mungkin karena gara-gara dakwah beliau yang keliru, cara penyampaian beliau yang salah, terus orang kafir menjadi sangat benci kepada ajaran beliau sehingga menghalangi mereka untuk dapat hidayah. Sebagaimana kadang ada orang baik yang jadi sumber fitnah bagi orang yang tidak baik. Ini orang soleh di kampung tapi jadi sumber fitnah bagi masyarakat kampungnya yang mungkin di situ ada orang yang tidak baik dan seterusnya. Ini kadang ada orang soleh mungkin karena dia salah sikap, salah perbuatan, sehingga membuat orang yang tidak baik semakin berdosa. Membuat orang yang tidak baik semakin bertindak kejahatan kepadanya. Dan itu salah satu doa yang baik Pak Ibu. Anda misalnya di sebuah kampung kurang bisa diterima karena beda sendiri. Kok yang satu kampung gak ada yang pakai jilbab, dia pakai jilbab sendiri misalnya ya. Atau satu kampung gak ada yang mau sholat jamaah, dia aktif sholat jamaah sendiri. Ini kok terlalu menyita waktu ke masjid keseringan. Kita bisa berdoa kepada Allah, minta semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai sumber fitnah bagi mereka. Bisa bentuknya yang pertama, jangan sampai saya salah sikap sehingga membuat mereka benci kepada Islam. Atau makna yang kedua, jangan sampai keberadaan saya membuat mereka semakin bertindak maksiat. Kalau enggak ada kita, mungkin mereka enggak pernah gerenengi Islam, enggak pernah gerenengi masalah jilbab, enggak pernah mengomentari masalah syariat, enggak pernah ngasih komentar miring tentang masalah sholat jamaah, rajin ngaji dan seterusnya. Mungkin komentar miring tentang masalah jenggot. Tapi begitu kita hadir, jenggot dirasani, jilbab dirasani. Lah ini ada orang baik hadir di tengah mereka, malah membuat mereka semakin berdosa, kan begitu Pak ya? Bukan manfaat besar yang dirasakan mereka, tapi justru kehadiran orang ini membuat mereka semakin berdosa. Kita jadi fitnah bagi mereka. Sehingga doa yang bisa kita ucapkan kalau misalnya kita di posisi yang tidak nyaman di masyarakat, Anda bisa minta, mohon kepada Allah, jangan kau jadikan aku ya Allah sumber fitnah bagi lingkungan. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik, tapi kenapa mereka masih ada yang kayak gitu? Arti sebaliknya adalah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, atau minimal Allah jaga mulut-mulut mereka itu biar nggak komentar miring tentang syariat Islam, sehingga keberadaan kita tidak membuat mereka jadi semakin berdosa.
Mungkin demikian yang bisa kita bahas karena waktunya sudah habis. Semoga